Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dengan saya Lestari dalam acara Live Devotion Rokota Pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami berharap dengan mendengar dan menyaksikan Live Devotion Rokota Pujian, saudara diberkati. Untuk itu jangan lupa, ikuti terus setiap episode Live Devotion Rokota Pujian, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram Rokota Pujian. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Selamat menyaksikan Live Devotion Rokota Pujian. Tuhan Yesus memberkati.
Dalam kuburan ada begitu banyak orang-orang besar yang tidak menjadi besar, orang-orang sukses yang tidak pernah menjadi sukses. Ada begitu banyak desain yang belum sempat dibuat orang dibawa sampai kuburan. Ada begitu banyak produk-produk yang belum sempat dibuat oleh orang-orang hebat, tapi karena kemalasannya mereka bawa masuk ke dalam kuburan. Ada begitu banyak bisnis-bisnis yang belum sempat dibuat oleh orang-orang, tapi karena tidak mau mengembangkan kapasitasnya, mereka bawa masuk ke liang lahat. Ada begitu banyak makanan-makanan yang belum sempat dibuat oleh orang-orang itu. Ada lagu-lagu yang belum sempat diciptakan oleh seseorang. Tapi karena mereka berhenti mencoba yang baru, mereka bawa masuk ke dalam kuburan. Akhirnya potensi selesai. Sampai di sana. Shalom, Bapak dan Ibu sekalian, saudaraku kekasih dalam Tuhan. Senang sekali saya hari ini boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Tema kita hari ini adalah Expand Your Capacity. Mengembangkan kapasitas diri dengan mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Kita punya waktu terbatas, harta terbatas, tenaga terbatas. Pakailah semua yang terbatas yang kita miliki untuk mengembangkan diri kita. Mari kita sama-sama lihat di Matius pasal 25. Kita mulai dari ayat ke-15. Seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menjemunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Talenta melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Tuhan ketika kita masih ada di bumi ini. Hal-hal ini dianggap oleh Tuhan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita, dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. Setiap kita diberikan kemampuan, setiap kita diberikan kapasitas, kita punya tanggung jawab untuk mengembangkannya. Karena akan tiba waktunya di mana Tuhan akan mengadakan perhitungan dengan kita. Isilah waktu untuk mengembangkan kapasitas. Sebab perbedaan antara hamba yang mengembangkan kapasitas dengan hamba yang tidak mengembangkan kapasitas itu. Hamba yang mengembangkan kapasitas, dia meluangkan waktunya, mengisi waktunya untuk mengembangkan diri. Memanfaatkan waktunya untuk bisa memperbesar kapasitas. Sedangkan hamba yang tidak mengembangkan kapasitasnya tetap bermalas-malasan. Selama kita masih bernafas, berapapun usia Anda, kapasitas Anda masih bisa dikembangkan. Sekalipun engkau sudah lanjut usia, tidak ada kata-kata tua untuk belajar. Karena begitu kita masuk kuburan, selesai sudah. Ada yang tahu model dari Cina berusia 80 tahun, Wang Desun? Kalau belum ya nanti boleh searching di internet ya. Ada 3 tujuan Tuhan memberikan skill atau kemampuan atau kapasitas dalam kehidupan kita. Do kali B sama dengan have. Yang pertama, agar kita mencari nafkah. Dengan talenta yang kita miliki, bisa dagang bakso, bermain musik, bernyanyi, menulis, menjadi pembicara, agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Bukan menjadi peminta-minta. Karena B kita semakin besar, maka have akan semakin besar. Tujuan kedua adalah Tuhan memberikan segala kemampuan supaya kita bisa memberkati orang lain. Dengan keahlian dagang bakso, kita ngajarin orang menciptakan lapangan pekerjaan. Talenta di komunikasi, tarik suara, bisa ngajar orang. Akhirnya, orang tersebut bisa punya posisi lebih baik. Berikutnya, yang ketiga, Tuhan mempunyai tujuan memberikan talenta kepada kita agar kita bisa melipat gandakan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika talentamu dilipat gandakan. Nafkahmu akan semakin besar. Engkau akan bisa menjadi berkat buat lebih banyak orang. Kita bisa bertanggung jawab dengan Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita, kita sudah melipat gandakannya. Hidup itu harus punya nilai tambah, dikombinasikan dengan faktor kali. Jadinya dahsyat. Kalau Anda lahir miskin, itu bukan kesalahan Anda. Tetapi kalau Anda mati miskin, itu kesalahan Anda. Itu pilihan Anda. Kita nggak bisa memilih lahir di keluarga berada atau keluarga tidak berada. Tapi kita bisa memilih. Dipanggil oleh Tuhan, kita menjadi orang berada atau kita menjadi orang yang tidak berada.
Punyalah kebiasaan sukses. Bangun pagi langsung berdoa, merenungkan firman Tuhan, kerja yang sungguh-sungguh, punya waktu dengan keluarga, ada waktu olahraga, aktif di komunitas rohani. Hal lain yang bisa memperbesar kapasitas kita adalah dengan tetap rendah hati untuk dipimpin oleh orang-orang yang lebih berpengalaman. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alex Ferguson. Kita ini masih jauh dari sempurna. Kita butuh orang-orang yang bisa jadi mata buat kita, bisa jadi mulut buat kita, sehingga kita bisa jadi lebih baik. Setiap orang bisa memuji Anda, tapi nggak semua orang berani menegur Anda. Jadi kita perlu memberi nilai tambah kepada mereka yang berani menegur kita. Kenapa seorang olahragawan berani membayar mahal pelatih, padahal pelatih itu tugasnya mengoreksi, menegur. Ya, pelatih dibayar untuk menjadi penglihatan dari blank spot para pemain, untuk bisa melihat yang tidak bisa dilihat, untuk melihat kekurangan. So, carilah dan punyalah coach dalam hidup Anda, dalam segala lini kehidupan, spiritual, mental, karir, personal, finansial, physical, family, sosial. Perlengkapilah diri Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu telah menginspirasi kami untuk belajar tidak berkesudahan. Dan kami percaya Engkau akan membuka jalan, mengirim orang-orang yang bisa menyegarkan, memberdayakan, menyempurnakan, mendorong kami untuk lebih maju dalam kesehatan kami, dalam pekerjaan kami, maupun masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.